Alam semesta dalam perspektif Islam. Keajaiban, keagungan, dan keteraturan. Alam semesta dengan segala keindahan dan keteraturannya merupakan salah satu ciptaan Allah yang amat luar biasa. Dalam Islam, pemahaman tentang alam semesta sangat mendalam, karena setiap elemen di dalamnya menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk melihat alam semesta bukan hanya sebagai tempat untuk mencari kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai ladang ibadah dan sarana untuk merenung tentang kekuasaannya. Islam tidak hanya memberikan gambaran tentang alam semesta dari sudut pandang religius, tetapi juga dari aspek ilmiah. Al-Quran sebagai kitab petunjuk hidup bagi umat Islam memiliki banyak ayat yang membahas tentang penciptaan alam semesta, dimulai dari penciptaan langit dan bumi, hingga bagaimana bintang, planet, serta kehidupan di bumi semuanya berfungsi dengan sangat sempurna. Ini memberikan kita wawasan penting bahwa Allah, Sang Pencipta, bukan hanya menciptakan, tetapi juga mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Allah sebagai pencipta alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas mengingatkan bahwa Dialah yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan setiap makhluk hidup dari air, maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa langit dan bumi yang merupakan dua komponen besar dalam alam semesta, pada awalnya merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh Allah. Ini adalah salah satu penjelasan yang memantulkan konsep besar alam semesta yang berasal dari satu titik yang sangat kecil, sebuah konsep yang kemudian ditemukan dalam teori Big Bang dalam sains modern. Alam semesta sebagai tanda kebesaran. Setiap bagian dari alam semesta, baik itu langit yang luas, bumi yang subur, maupun kehidupan yang ada di dalamnya, seluruhnya berfungsi sesuai dengan takdirnya. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan umat manusia untuk merenungkan ciptaannya. Salah satu ayat yang mencerminkan hal tersebut terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Para ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim, telah mengungkapkan banyak hal mengenai alam semesta. Namun kita tetap bisa merasa bahwa masih ada begitu banyak misteri yang belum terungkap. Al-Quran mengajarkan bahwa tidak ada satupun bagian dari alam semesta yang diciptakan sia-sia. Bahkan bintang-bintang di langit, dengan segala fungsinya, menjadi tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 3-4, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Lalu, pandanglah, apakah kamu lihat segala yang ada pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu ada yang cacat? Melalui ayat ini, umat Islam diajak untuk memperhatikan keteraturan alam semesta yang sangat sempurna dan tiada cacat, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Proses penciptaan dan susunan alam semesta. Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam beberapa tahap. Dalam surat Al-Fussilat ayat 9-12, Allah berbicara tentang bagaimana langit dan bumi diciptakan. Hal ini menyiratkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam urutan yang sangat tepat dan terukur. Allah juga mengingatkan umat manusia dalam surah Ar-Ra'd ayat 3 bahwa
Dialah yang menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi umat manusia. Bumi dan langit adalah dua ciptaan utama dalam alam semesta yang sangat berkaitan satu sama lain, memenuhi fungsinya masing-masing untuk menyokong kehidupan di bumi. Melalui setiap elemen ini, Islam mengajarkan untuk merasa takjub terhadap ciptaan Allah. Keajaiban bintang, bulan, dan matahari. Salah satu hal yang membuat manusia tercengang adalah fenomena bintang, bulan, dan matahari di langit. Dalam Islam, benda-benda langit ini bukan hanya diciptakan sebagai penerang malam dan siang hari, tetapi juga sebagai tanda bagi umat manusia untuk mengingat kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, beberapa surah membahas tentang fenomena ini. Matahari dan bulan juga dijadikan sebagai alat untuk menghitung waktu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 5, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia tetapkan untuknya fase-fase, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ayat ini mengajarkan umat Islam tentang cara menggunakan alam semesta untuk memperhitungkan waktu. Salah satunya untuk penentuan kalender Islam, dan sebagai alat untuk menghargai waktu yang diberikan Allah. Alam semesta, kehidupan, dan peran manusia. Dalam Islam, manusia memiliki peran khusus di tengah alam semesta ini. Kita bukan hanya menjadi penghuni bumi, tetapi juga diamanahi untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat alam serta semua isinya. Ini merupakan amanah dari Allah untuk menjaga bumi tetap seimbang dan terlindungi. Alam semesta dan ilmu pengetahuan. Islam tidak pernah menentang perkembangan ilmu pengetahuan. Justru Al-Quran mendorong umat manusia untuk terus belajar dan mencari pengetahuan, terutama dalam memahami alam semesta. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan umat manusia untuk membaca dan dari membaca, mempelajari ilmu pengetahuan. Proses pengetahuan ini sangat penting untuk menemukan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya yang berakar pada ajaran Islam untuk menghargai dan mempelajari ciptaan Allah. Kesimpulannya, mempelajari alam semesta bukan hanya kegiatan ilmiah semata, tetapi juga menjadi sarana ibadah bagi umat Islam yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Renungan terhadap alam semesta bukan hanya meningkatkan iman, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab. Kita diperintahkan menjaga bumi sebagai amanah, karena setiap nikmat yang Allah ciptakan akan dimintai pertanggungjawaban. Mari jadikan alam semesta sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami tanda-tandanya, hati kita akan dipenuhi cinta, rasa kagum, dan harapan hanya kepadanya.